Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait panduan penulisan TA menurut panduan tahun 2020 Politeknik Ati Makassar. Nah, video ini dibuat untuk mempermudah mahasiswa untuk memformat nantinya laporan TA atau proposal TA-nya. Jadi kalau kita lihat ini adalah panduan penulisan tugas akhir tahun 2020 dan masih berlaku sampai sekarang 2025. Kita langsung saja ke format penulisan. Jadi ada beberapa bagian yang harus kita buat di dalam laporan ataupun proposal, yaitu dari sampul, halaman judul, kemudian di bagian utama itu ada pendahuluan, ya, tinjauan, kemudian metode, hasil, dan penutup. Kemudian untuk teknik pengetikannya sendiri, kalau kita lihat di sini memakai Calibri, ya, font 12 untuk ukuran teksnya normal, kemudian eh, jadi harus ditulis dalam Calibri ukuran 12, kemudian jarak isi babnya itu adalah 2 spasi. Kemudian marginnya 4433 untuk kiri atas kanan bawah. Nah, kemudian aliannya baru itu dimulai dengan 6 menjorok ke dalam, yaitu atau 1 kali tab, ya. Jadi pakai tab saja. Kemudian penulisan judul, nah ini kita harus lihat nanti di lampiran. Kemudian penomoran, nah ini mengikuti seperti ini. Jadi mulai dari bab, ya, bab satu misalnya. Bab satu, kemudian A, latar belakang; B, rumusan masalah; C, tinjauan pustaka, tujuan penelitian. Nah, misalnya di dalam rumusan masalah itu ada poin lagi, misalnya berarti setelah A, latar belakang, isi di dalamnya adalah satu. Misalnya, A, rumusan masalah, satu, bagaimana pengaruh pH dan suhu, misalnya begitu. Dan seterusnya, mengikuti format ini. Ya. Kemudian, judul tabel di sebelah atas tabel harus ditulis. Kemudian, bold untuk subjudul, ya, untuk subbab dan sub-subbab, ya. Kemudian, milik italik digunakan untuk bahasa asing dan untuk memberikan penekanan atau pembedaan. Nomor halaman nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Namun pada video kali ini kita akan membuat format terlebih dahulu. Jadi ini saya sudah buat apa, halaman judulnya. Kalau kita lihat di lampiran tuh halaman judul ini mengikuti format ini, yaitu Calibri, ya. Ini 18 bold. Ini tugas akhirnya tulisannya 16 bold, ini 16 bold, 14, kemudian sini 18. Ya. Kemudian untuk membuat page baru, karena kita tidak ingin mengganggu page atau section yang ini, ya, section judul ini, maka kita harus pergi ke layout, kemudian breaks, kemudian next page. Nah, dengan begini kalau kita lihat header dan footernya, ini sudah berbeda section. Jadi eh, apa modifikasi pada section satu itu tidak akan merubah apapun di section 2. Ya. Jadi kita format terlebih dahulu ukuran kertasnya, yaitu A4, kemudian marginnya kita custom di sini tadi 3344, ya. 4433 kiri atas kanan bawah. 4433 di sini, ini kiri atas sebelah kiri 4 cm, 4 cm, kemudian ini 3 cm, 3 cm. Klik OK. Maka sekarang sudah sesuai. Kemudian kita harus membuat style terlebih dahulu.
Tuh dengan cara karena kita akan menulis teksnya itu dengan style normal, maka kita klik kanan di style normal ini, kemudian modify. Di sini kita rubah menjadi Calibri font 12, Calibri font 12, warnanya hitam atau otomatis, rata kiri kanan, kemudian spasi 2. Ini double spacing. Klik OK. Ini nanti kita perbaiki lagi. Ya, lihat sectionnya sekarang oke. Normal. Kemudian untuk bab dan subbab itu kita harus sama ukurannya ya, kalibri 12, namun dia diberi style bold. Ya. Style bold ini huruf tebal digunakan untuk subjudul ya, subbab, subbab ya. Kemudian berarti kita harus membuat style baru ya berdasarkan panduan. Jadi kita akan mengedit dari heading 1 sampai heading 3. Jadi heading 1 kita gunakan untuk bab, kita modify. Ini kita ganti namanya menjadi bab. Kemudian di sini kalibri 12 bold, kemudian automatic, letaknya di tengah, ya, jaraknya 2, dan klik OK. Kemudian heading 2 kita gunakan untuk sub bab. Nah, di sini kalibri 12 bold, di rata kiri, klik OK. Kemudian kita create style satu lagi, sub bab, modify, ini kalibri 12, ininya style type-nya link, following-nya normal, kemudian di bold, oke, klik OK. Ya, jadi kita sudah membuat tadi ada beberapa style, bab, subbab, dan eh, mana ya tadi? Sub-subbab ya. Ya, jadi ada tadi kita sudah modifikasi normal, ada style sub-subbab, subbab, dan bab. Ya. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu tadi bagian format penulisan. Nah, ini kita copy saja, kita bikin outline-nya terlebih dahulu. Sampul tadi sudah ya. Jadi dari halaman judul hingga lampiran. Ini kita copy paste ke sini. Ya, tinggal kita hapus marker di depannya. Ya. Kemudian kita akan terapkan masing-masing style ya. Di sini halaman judul sampai dengan daftar sampai dengan bab 1 ya. Ini kita harus pakai yang bab. Nah, kemudian setelah itu kita harus break dia ke masing-masing halaman karena kita tidak ingin eh, overlap antara halaman judul, persetujuan dan halaman-halaman lainnya. Jadi kita break terlebih dahulu. Next page, kemudian untuk pengesahan juga begitu, next page, terus pernyataan tugas akhir, kata pengantar, kemudian abstrak, berisi, tabel, kemudian daftar gambar,
perlampiran, per istilah, dan bab 1. Oke, oke. Ini nih kita rubah menjadi eh, huruf besar ya. Bab 1, pendahuluan. Ya. Oke, kemudian karena di bab 1 itu ada beberapa subbab seperti ini ya. Jadi kita harus terapkan style dari masing-masing subbab ini menjadi style subbab yang telah kita buat tadi. Kemudian karena tadi harus dinomori ya subbabnya ini menjadi A, B, C dan seterusnya, kita berikan nomor line kemudian A, B, C seperti ini A, oke. Klik kemudian ya kita geser ke kiri supaya dia pas di awalan. Kemudian untuk bab 2 begitu juga karena dia merupakan bab baru jadi kita harus break terlebih dahulu ke next page. Ini kita terus ulang bab 2 tinjauan pustaka. Ini kita kasih style bab, kemudian teori pendukung nanti bisa dibuat sendiri-sendiri ya, tergantung dengan teori apa yang ingin dimasukkan. Di misalnya ini ada teori pendukung 1, teori dari pendukung 2 dan seterusnya. Ini kita berikan eh, subbab atau eh, bisa juga kita copy paste format subbab yang telah ada di atas dengan cara eh, Ctrl Shift C dan kemudian kita paste formatnya ke sini menjadi menggunakan Ctrl Shift V. Ya. Ini formatnya sama dengan subbab, tinggal kita restart dari A penomorannya. Kemudian bab 3 kita break ke bawah terlebih dahulu, kemudian kita tulis ulang ini 3 metode penelitian, kemudian kita buat dia jadi bab, dan ini adalah subbabnya masing-masing. Kita kontrol Shift V, sama seperti tadi, karena kita sudah mempunyai format di sini. Kita ulang penulisan angkanya, restart dari A. Kemudian di bab 4, ini kita break lagi, hasil dan pembahasan, terus ulang. Hasil dan pembahasan, kita berikan style bab, kemudian kita berikan style subbab dan juga penomoran di sini. Restart dari A, layout lagi, di break. Kemudian ini bab 5 penutup. Bab 5 penutup. Kita berikan style bab. Ya. Hasil pembahasan, kayaknya masih ada yang kurang. Hasil pembahasan, oh bab 5 penutup ya. Bab 5 penutup ini biasanya ada kesimpulan yang bisa. Ya. Ini kita berikan style subbab dan juga penomoran A dan B. Dan daftar pustaka lampiran ini kita break lagi. Daftar pustaka lampiran kita dua-duanya berikan style bab, di mana lampiran ini kita break ke bawah lagi. Ya, dengan begitu kita sudah memformat uh, laporan TA yang akan kita buat nanti. Mungkin untuk video kali ini itu saja. Oh iya, jadi untuk melihat apakah formatnya ini sudah betul, kita bisa pergi ke view, kemudian ke navigation pane. Nah, di sini kita bisa melihat apakah masih ada yang kurang atau masih ada yang tidak sesuai dari masing-masing bab dan subbabnya, dan juga masih dari masing-masing halaman permulaan. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita sambung lagi nanti di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.